Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saskia Humairah, Mariana Siregar, dan Kurnia. Nah, di sini kami akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami. Pertama-tama itu definisi pendidikan. Apa sih definisi pendidikan itu? Nah, di sini pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses dengan metode-metode pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, lanjut ke fungsi pendidikan. Nah, apa sih fungsi pendidikan? Nah, di sini pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan mengenai tujuan pendidikan nasional. Nah, di mana tujuan pendidikan nasional ini untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, di mana beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu merupakan sikap spiritual, berakhlak mulia, sehat, mandiri, dan demokratis merupakan sikap sosial, kemudian berilmu merupakan pengetahuan, untuk keterampilan, kecakapan, dan kreatif. Selanjutnya, komponen pendidikan. Nah, di mana dalam proses pendidikan sangat diperlukan yang namanya komponen-komponen kependidikan. Komponen itu sendiri berarti bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai sebuah tujuan. Komponen pendidikan berarti bagian dari suatu sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pendidikan tersebut. Komponen pendidikan dalam proses pendidikan merupakan suatu kesatuan yang tersusun sebagai suatu sistem pendidikan. Kenapa pendidikan sebagai sistem? Karena dalam pendidikan terdapat komponen-komponen yang saling terkait, yang pada intinya tujuannya untuk mentransfer informasi kepada peserta didik, yaitu untuk menjadikan ke arah yang lebih baik. Saya akan menjelaskan mengenai komponen pendidikan satu persatu, yaitu yang pertama tujuan pendidikan. Nah, di mana tujuan pendidikan ini, setiap kegiatan yang memiliki proses pasti memiliki tujuan. Begitu juga dengan pendidikan, pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pendidikan adalah untuk menjadikan seseorang atau kelompok mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Akan ada perubahan sikap, perubahan perilaku yang baik akibat proses pendidikan. Nah, selanjutnya yang kedua ada peserta didik, di mana tugas peserta didik di sini yaitu sebagai perilaku pendidikan, penerima informasi, dan sebagai target pendidikan. Selanjutnya yang ketiga ada pendidik. Pendidik ini sebagai penyampai informasi. Dalam satuan pendidikan, pendidik disebut sebagai guru. Akan tetapi, yang berperan sebagai pendidik juga termasuk orang tua, orang dewasa, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Selanjutnya, metode pendidikan. Nah, di sini metode pendidikan adalah cara untuk menyampaikan atau materi pelajaran. Metode yang sering digunakan adalah metode ceramah, metode diskusi, metode eksperimen, dan dipadukan dengan model-model
yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, yang kelima ada materi pendidikan. Dalam materi ini, suatu pelajaran dalam suatu tingkat, misalnya SMP sama dengan MTS. Hal ini terjadi karena standar yang diatur oleh kurikulum. Nah, begitu dalam proses penilaian dan pendekatan dalam satuan pendidikan. Kemudian yang keenam ada lingkungan pendidikan. Nah, di mana lingkungan pendidikan merupakan segala segi kehidupan dan kebudayaan. Nah, hal ini karena pendidikan juga berkembang berdasarkan perubahan kebudayaan, sehingga pendidikan tidak hanya belajar dalam lingkungan sekolah saja, tetapi juga dari lingkungan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah alat dan fasilitas. Fasilitas di sini merupakan sebagai penunjang juga harus terpenuhinya, misalnya fasilitasnya ini seperti laboratorium, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Mengapa harus ada fasilitas? Supaya tujuan pembelajaran lebih maksimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu mengenai hubungan antara komponen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antar masing-masing komponen. Sebelumnya telah dijelaskan oleh Mariana bahwa terdapat 7 komponen dalam suatu pendidikan. Yang pertama ada tujuan pendidikan, lalu ada peserta didik, pendidik, metode pendidikan, materi pendidikan, lingkungan pendidikan, serta alat dan fasilitas pendidikan. Tujuan pendidikan sendiri itu dapat tercapai jika adanya peserta didik untuk menunjang berjalannya proses pendidikan. Dan terdapat pula pengelola, yaitu pendidik, dengan menggunakan metode pendidikan yang sedemikian rupa dan memberikan materi pendidikan kepada peserta didik yang didukung oleh lingkungan pendidikan dan alat serta fasilitas pendidikan. Suatu pendidikan dibuat pasti memiliki tujuan tertentu. Maka dari itu, komponen utama dalam suatu pendidikan adalah tujuan pendidikan itu sendiri. Dan untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan, dibutuhkanlah peserta didik, karena tujuan pendidikan sendiri yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi lebih baik lagi. Lalu, peserta didik pasti membutuhkan pendidik untuk membimbing dan mengelola peserta didik agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Dan peserta didik membutuhkan metode pendidikan yang sedemikian rupa dalam membimbing dan mengelola peserta didik. Dan juga pendidik membutuhkan materi pendidikan sebagai patokan maupun pedoman dalam membimbing peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Lalu ada lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan di sini sangat berperan dalam tercapainya tujuan pendidikan, karena jika lingkungan pendidikan itu buruk, maka buruk pula potensi peserta didik. Dan jika lingkungan pendidikannya bagus, maka perkembangan potensi peserta didik akan bagus pula. Lalu selanjutnya ada alat dan fasilitas. Alat dan fasilitas di sini juga sangat berperan, karena jika alat dan fasilitasnya memadai, maka lingkungan pendidikan akan baik pula. Dan alat dan fasilitas ini dibutuhkan oleh pendidik dalam menyampaikan materi pendidikan sebagai penunjang dalam memberikan materi pendidikan kepada peserta didik. Maka dari itu, seluruh komponen ini saling berhubungan satu sama lain, karena jika salah satu komponen itu hilang, maka akan sulit untuk mencapai tujuan pendidikan, akan sulit untuk mencapai sebuah pendidikan. Itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.